Sylvia, selain rencana kerusuhan pada tanggal 21 hingga 22 Mei, pemerintah juga mengungkap rencana pembunuhan terhadap 4 tokoh nasional, yakni pejabat publik dan juga 1 kepala lembaga survei. Kita lihat bersama-sama fakta yang bisa kita ketahui sampai dengan saat ini berdasarkan keterangan dari Polri. Ada 6 tersangka yang saat ini telah ditetapkan oleh kepolisian. 6 tersangka ini ditangkap dengan dugaan kepemilikan senjata secara ilegal yang digunakan untuk kerusuhan di tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Mei dan rencananya juga akan digunakan untuk melakukan aksi pembunuhan. 6 tersangka ini ditangkap di 6 lokasi yang berbeda pada tanggal 21 Mei dan 24 Mei yang lalu. Nah, siapa saja ke-6 tersangka ini dan apa saja peran-peran mereka? Kita akan lihat bersama-sama slide selanjutnya. Yang pertama adalah ini merupakan ibaratnya seperti kepala atau ketua dari kelompok ini. Yang pertama adalah HK. HK adalah pemimpin sekaligus eksekutor yang menerima bayaran sebanyak 150 juta rupiah, pemirsa. Dan dia adalah pemimpin kelompok yang berencana membunuh 4 orang pejabat negara yang tadi disebutkan oleh Kapolri dan juga 1 kepala lembaga survei. Nah, HK ini ditangkap pada tanggal 21 Mei di Cikini, Jakarta Pusat. Apa peran HK? Peran HK adalah dia mencari senjata api, mencari eksekutor, sekaligus berperan sebagai penembak target. Nah, saat aksi 21 Mei lalu, HK membawa senjata api berjenis revolver Taurus 38 di tengah peserta unjuk rasa. Sekali lagi, dia dibayar 150 juta untuk melakukan aksinya. Kemudian yang kedua adalah AZ dan juga IR. Keduanya berperan sebagai eksekutor dan untuk IR dibayar 5 juta rupiah. Kemudian IR juga diperintahkan membunuh seorang pemimpin lembaga survei. Jadi AZ dan juga IR merupakan 2 orang eksekutor. Kemudian kita akan melihat ada TJ di sini. TJ berperan juga sebagai eksekutor, menguasai senjata api laras panjang KAL 22 dan juga laras pendek KAL 22. Sementara ada juga AD sebagai pemasok senjata ke HK, ke pemimpin kelompok ini. Ada 3 senjata rakitan, yakni Meyer, laras panjang dan laras pendek. Dan AD ini menerima 26,5 juta rupiah dari penjualan senjata tersebut. Yang terakhir adalah AF. Ini merupakan perempuan pemilik dan penjual senjata kepada HK. Dari hasil penjualan ia menerima uang 50 juta rupiah. Nah, siapa sebenarnya dalang dibalik aksi rencana pembunuhan kepada 5 tokoh nasional tersebut? Polisi belum mengungkap, namun IPW Indonesian Police Watch mengeluarkan analisanya. Ada 2 purnawirawan perwira tinggi, ini menurut IPW sekali lagi, kemudian 2 purnawirawan perwira menengah, 1 tokoh preman, dan harus diingat bahwa kerusuhan di tanggal 21 dan juga 22 Mei yang lalu menurut kepolisian juga diduga melibatkan preman-preman di suatu wilayah di Jakarta begitu, dan juga 1 anak pemuka agama. Nah, selain bayaran 5 sampai dengan 150 juta rupiah, pemirsa, yang diberikan kepada mereka yang akan melakukan aksi kerusuhan serta aksi rencana pembunuhan terhadap 5 tokoh nasional, ada juga bayaran-bayaran kepada mereka yang bergerak di lapangan. Salah satunya adalah preman yang dibayar 300 ribu rupiah per hari untuk ikut-ikutan menciptakan keonaran pada tanggal 21-22 Mei lalu. Kemudian amplop berisi total 6 juta rupiah yang ditemukan dari massa yang diduga ini merupakan uang operasional. Kemudian ada juga massa yang dibayar 100 hingga 200 ribu rupiah dan juga makanan untuk berbuka puasa untuk menciptakan kerusuhan. Nah, saya ingin kembali meng-highlight apa yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian tadi terkait dengan 5 orang yang ditarget untuk dibunuh pada tanggal 21-22 yang lalu. Yang pertama adalah Wiranto, Menko Polhukam, kemudian Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman, kemudian Komjen Pol Budi Gunawan, Kepala BIN. Sekali lagi ini merupakan keterangan dari Kapolri. Kemudian yang keempat adalah Komjen Pol Purnawirawan Goris Mere yang merupakan salah satu inisiator dan juga tokoh Densus 88 yang saat ini merupakan staf khusus Presiden bidang intelijen dan juga keamanan. Dan 1 pimpinan lembaga survei yang polisi belum mau mengungkap sampai dengan saat ini. Nah, apa kemudian yang akan dilakukan oleh polisian sampai dengan saat ini, yakni membentuk tim gabungan pencari fakta, di mana tim gabungan pencari fakta ini telah bekerja secara efektif pada tanggal 27 Mei yang lalu dan terus akan melakukan pencarian fakta yang dipimpin oleh Irwasum Mabes Polri Komjen Pol Muhgiarto yang memimpin tim ini. Dan tugas dari tim pencari fakta ini adalah mengumpulkan dan juga menginvestigasi terkait dengan peristiwa-peristiwa dugaan pembunuhan kepada ke-5 tokoh nasional tersebut dan melaporkannya kepada polisi dan juga kepada masyarakat. Sylvia, sekian informasi dan juga fakta yang bisa kami sampaikan untuk Anda.